warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, hari ini itu kita akan masuk materi terakhir kita untuk KD yang mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya dengan IPK menggunakan rumus-rumus dasar atau sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi ini materi terakhir untuk yang eksponensialnya. Karena ini yang terakhir ini cukup singkat materinya, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Jadi nanti akan saya gabung dengan yang aplikasi atau pemanfaatan eksponensial dalam masalah kontekstual. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana sih pemanfaatan eksponensial untuk soal-soal kontekstual. Nah, kita langsung aja ke pertidaksamaan eksponensial. Jadi pertidaksamaan eksponensial ini nanti tergantung nilai basisnya. Ada dua bentuk. Yang pertama, untuk A lebih dari 1, untuk basis yang lebih dari 1, maka jika ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka ini bisa langsung kita ambil saja pangkatnya, yaitu fx tandanya mengikuti lebih dari gx. Nah, pun dengan tanda pertidaksamaan yang lainnya. Jika ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Kemudian jika ada A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, yang terakhir, jika ada A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, kurang dari sama dengan ya maksudnya, maka fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini tuh permisalannya begini kalau kita menggunakan angka. Misalnya ada 5 pangkat 2 kurang dari 5 pangkat 3. Nah, ini kan basisnya lebih dari 1 ya, 5. Nah, jelas langsung aja kita ambil pangkatnya. 2, apanya 3? Pasti ngikutin tandanya. 2 kurang dari 3. Lagi misalnya ada 2 pangkat 6 lebih dari 2 pangkat 4. Nah, kita ambil aja pangkatnya coba. 6 apanya 4? Pasti lebih dari 4, mengikuti. Nah, sekarang bagaimana untuk yang basisnya di antara 0 sampai 1. 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, bagaimanakah untuk basis yang ini? Nah, maka bentuknya jika ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka ketika basisnya di antara 0 sampai 1 itu, maka fx tandanya malah dibalik, justru dibalik. Jadi fx kurang dari gx. Nah, kemudian jika ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx menjadi tandanya kurang dari sama dengan gx. Kemudian jika ada A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx
Tandanya dibalik, justru menjadi lebih dari GX. Dan terakhir, jika ada A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat GX, maka Fx menjadi lebih dari sama dengan GX. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, habis ini kita akan langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, ada soal, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. 6 pangkat 2x min 3 kurang dari 1. Nah, langkah pertamanya, kita harus menjadikan keduanya itu menjadi basis yang sama. Yang di ruas kiri itu ada basis 6 pangkat. Nah, apakah satu itu bisa dijadikan basis yang sama, yaitu menjadi 6 pangkat? Jawabannya bisa ya. Kita jadikan semuanya menjadi basis 6. Yang ruas kiri kita tetap dulu 6 pangkat 2x min 3 kurang dari 6 pangkat berapa biar menjadi 1? 6 pangkat 0, karena semua bilangan dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk yang A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx untuk basis yang A lebih dari 1, karena A-nya lebih dari 1. Maka ini langsung saja bisa menjadi Fx kurang dari Gx. Nah, jadi yang ini untuk 6 pangkat 2x min 3 kurang dari 6 pangkat 0, maka 2x min 3 itu kurang dari 0. Nah, sekarang tinggal 3-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi 2x kurang dari 3, berarti x kurang dari 3/2. Mudah ya. Nah, lanjut untuk yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua masih dengan pertanyaan yang sama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Misalnya ada soal. Dua pangkat x kuadrat plus 5x plus 9 lebih dari 8. Nah, langkahnya sama. Kita jadikan dulu dia menjadi basis yang sama. Basis berapa untuk 2 dan 8? Otomatis menjadi basis 2 ya. Jadi 2 pangkat x kuadrat plus 5x plus 9 lebih dari 2 pangkat 3. Nah, ini sudah sesuai untuk bentuk yang A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx dengan A lebih dari 0, maka menjadi Fx lebih dari Gx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang ada bentuk persamaan kuadratnya, ada persamaan fungsi kuadratnya, nanti kalian harus tahu bagaimana cara memfaktorkan yang dibutuhkan. Pertama, cara memfaktorkan, kemudian bagaimana menentukan tanda pada garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau tidak salah itu juga kalian pelajari juga di materi matematika wajib dari yang nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, atau pertidaksamaan rasional irasional, pasti juga akan membutuhkan materi prasyarat yang sama. Nah, ini maka bisa kita ambil pangkatnya. Maka x kuadrat plus 5x plus 9 ini lebih dari 3. Kita jadikan satu ruas saja karena ini persamaan kuadrat. X kuadrat plus 5x plus 9 min 3 lebih dari 0. Nah, berarti x kuadrat plus 5x plus
6 lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan menentukan pembuat 0 pada garis bilangan. Membuat 0 pada garis bilangan. Nah, x kuadrat plus 5x plus 6 kita sama dengankan 0 dulu. Berapa ini? Kita faktorkan, berarti karena dua-duanya positif pasti x plus dua angka ketika dikalikan 6 ketika dijumlahkan menjadi 5, yaitu 2 dan 3. Nah, berarti ini x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Ini adalah pembuat nolnya. Nah, setelah itu kita letakkan di garis bilangannya. Ini ada negatif 3. Kemudian ini ada negatif 2. Nah, bagaimana sih menentukan nilai masing-masing daerahnya? Ini kan ada 3 daerah ya. Ada ini daerah yang pertama, ini kedua, ketiga. Nah, nilai di daerah itu kira-kira bernilai positif atau negatif itu bisa kita lakukan dengan menggunakan uji bilangan. Misalnya kita mengambil angka yang paling mudah, misalnya yang ini deh, dari negatif 3 ke kiri dulu kita ambil misalnya angka negatif 4. Negatif 4 kita masukkan ke sini boleh, atau ke yang ini boleh. Misalnya kita masukkan ke yang x plus 2 kali x plus 3. Kita masukkan negatif 4, berarti negatif 4 plus 2 dikali negatif 4 plus 3. Negatif 4 plus 2 bernilainya negatif. Kemudian negatif 4 plus 3 nilainya juga negatif. Maka negatif kali negatif, ya udah berarti di sini nilainya positif. Kemudian di antara negatif 3 sampai negatif 2 kita ambil negatif 2,5. Kita masukkan negatif 2,5 ditambah 2, hasilnya negatif. Negatif 2,5 ditambah 3, hasilnya positif. Negatif kali positif, maka di sini negatif. Nggak saya tulis nggak apa-apa ya, bisa cukup jelas ya. Kemudian dari negatif 2 ke kanan kita ambil angka yang paling mudah dihitung adalah angka 0. Misalnya 0 tambah 2 positif, 0 tambah 3 positif. Positif kali positif, positif. Nah, manakah daerah ini yang merupakan penyelesaian pertidaksamaan soal tadi? Nah, kita lihat lagi di soal tadi. Di soal tadi yaitu adalah x kuadrat plus 5x plus 6 lebih dari 0. Yang diminta itu lebih dari 0. Atau artinya adalah daerah yang positif. Maka yang kita ambil adalah yang negatif 3 ke kiri dan negatif 2 ke kanan. Saya arsir daerahnya. Jadi penyelesaian pertidaksamaan tadi adalah HP-nya x sedemikian hingga x kurang dari. Nah, apakah negatif 3 itu masuk ke penyelesaian? Enggak ya. Karena ketika negatif 3 nanti dimasukkan ke sini, ke pertidaksamaannya, nanti kan dia hasilnya 0. Namanya juga pembuat 0. Kalau dimasukkan apakah 0 lebih dari 0? Kan enggak. Kecuali kalau 0 lebih dari sama dengan 0, dia masuk. Kalau ini kan dia tidak ada sama dengannya. Makanya pembuat 0-nya enggak ikut sebagai penyelesaian. Jadi penyelesaiannya x demikian hingga x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari negatif 2.